Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi di Sapaan Teduh Lasis, Jakarta, Kalimantan. Saat ini kami mau menyapa saudara-saudari lewat firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita untuk kita mampu menjalani kehidupan kita pada hari ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk berkat-Mu, untuk cinta kasih Tuhan yang boleh kami terima di pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan begitu baik yang senantiasa memberkati dan melindungi kehidupan kami. Bapa, sebelum kami melakukan aktivitas kami hari ini, kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang menjadi penuntun dalam kehidupan kami, sehingga apapun yang akan kami lakukan pada hari ini, itu semua berkenan di hadapan Tuhan. Berkati kami Tuhan, kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan tetap ada bersama kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menjadi renungan kita di pagi hari ini diambil dalam kitab Matius 25 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Penghakiman terakhir, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Ya, demikian firman Tuhan yang menyapa kita. Saudara-saudara, tidak terasa minggu ini kita sudah memasuki masa Advent yang kedua, di mana masa Advent ini adalah masa-masa kita untuk menantikan kedatangan Yesus Kristus yang adalah juru selamat kita untuk datang ke dunia ini. Di dalam tradisi orang Karo sangat menarik ketika seorang kalimbubu yang berencana akan berkunjung ke rumah anak beru, maka tentunya anak beru akan bersiap mempersiapkan baik dari segi makanan, hidangan yang akan disediakan bagi kalimbubu, baik dari segi kerapian rumah, baik dari segi pakaian untuk menerima tamu yang adalah kalimbubu. Karena di dalam kehidupan orang Karo, kalimbubu dianggap sebagai seseorang yang sangat terhormat, maka kita tidak bisa dengan sembarangan untuk menerima dia tanpa bersiap terlebih dahulu di dalam rumah kita. Lalu kita bertanya dan melihat ke dalam hati kita, apa sebenarnya yang sudah kita persiapkan untuk menantikan kedatangan Yesus di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat secara keseluruhan dalam kitab Matius 25 ini, di mana kitab Matius ini adalah menyatakan bahwa Yesus Kristus datang untuk menegakkan kerajaannya di bumi ini. Dan di dalam Matius 25 ini juga, ini adalah khotbah Yesus kepada orang Yahudi dan orang yang non-Yahudi yang percaya, dan ini memberitakan kabar baik akan kedatangan Raja Penyelamat yang sudah dijanjikan, yaitu Yesus Kristus. Jadi di dalam Matius 25 ini berbicara tentang bagaimana kesiapan kita untuk menyambut, untuk menantikan kedatangan Yesus kembali ke dunia ini. Di dalam Matius 25 ayat 31, apabila Anak Manusia datang, Anak Manusia yaitu Yesus Kristus, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Nats ini berbicara tentang bagaimana kedatangan Yesus kedua kali ke dalam dunia ini, yang menyatakan bahwa Yesus ini adalah Raja yang adil, Raja Hakim yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati di dalam dunia ini. Jadi kita sekarang ini, saudara-saudara, kita menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali, yang kita tidak akan tahu kapan waktunya Yesus ini akan datang. Tapi Ia akan menepati janjinya bahwa Yesus akan datang. Tetapi
Tidak ada seorang pun yang tahu kapan waktunya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Berjaga-jaga, bersiap-siap untuk menantikan kedatangan Yesus ke dunia ini. Apakah kita sudah yakin bahwa Yesus akan mendapati orang-orang yang setia? Dan apakah kita sudah menjamini diri kita bahwa kita adalah menjadi salah seorang yang setia untuk didapati Yesus ketika Yesus datang ke dunia ini? Dan di dalam Matius 25 ini juga menceritakan bagaimana ketika Yesus datang bersama malaikat di dalam kemuliaannya, maka ia akan memisahkan antara kambing dan domba. Apa yang dimaksud dengan pemisahan antara kambing dan domba? Siapakah yang layak yang masuk ke dalam kerajaan sorga, atau siapa yang tidak layak untuk tidak masuk ke dalam kerajaan sorga? Ternyata saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bagaimana kita menjalani kehidupan kita sehari-hari ini menentukan apakah kita menjadi seseorang yang setia, apakah kita menjadi seseorang yang layak untuk masuk ke dalam kerajaan, untuk masuk ke dalam kehidupan yang kekal, atau kita akan masuk ke dalam perapian yang menyala-nyala. Itu semua tergantung bagaimana kita mempersiapkan kehidupan kita untuk menantikan kedatangan Yesus ke dunia ini. Lalu pesan moral apa yang bisa kita dapat di dalam kitab Matius 25 ayat 31? Yaitu orang-orang yang diberkati adalah mereka yang tidak membalas dengan kekerasan, tetapi mereka menjadi saksi kerajaan baru dengan melayani orang lain. Ini sebuah ilustrasi di mana sekarang ini adalah musim perayaan Natal, di mana setiap gereja akan merayakan berbagai perayaan Natal. Terlebih kita di GBKP mulai dari perayaan Natal PJJ, perayaan Natal Moria, Mamre, KKR, Permata, Saitun, Natal umum, Natal klasis, bahkan banyak perayaan-perayaan Natal yang kita lakukan. Sebuah ilustrasi di mana dalam sebuah gereja yang sangat megah dan sangat besar, yang sangat mengimpikan untuk membuat perayaan Natal ini sangat megah, maka dibentuklah sebuah panitia, susunan panitia yang diharapkan bahwa dari kepanitiaan ini akan dapat bekerja sama untuk mensukseskan perayaan Natal ini. Maka beberapa anggota jemaat yang dipilih diutus untuk menjadi panitia Natal yang akan mempersiapkan perayaan Natal yang sedemikian benar-benar mewah, dan bahkan panitia berharap bahwa ini adalah perayaan Natal yang benar-benar menjadi perayaan Natal yang mungkin tidak akan bisa kita lupakan, karena perayaan ini berbeda dengan perayaan-perayaan sebelumnya. Lalu panitia sangat sibuk dan sangat berusaha untuk melakukan persiapan-persiapan di dalam perayaan Natal tersebut. Tetapi sering sekali dalam lingkup kehidupan kepanitiaan, di dalam mempersiapkan sering sekali ada perbedaan pendapat, sering sekali ada orang-orang yang merasa dirinya yang sangat berpengaruh. Jika tidak dia, maka perayaan Natal ini tidak akan bisa berjalan dengan baik. Maka di dalam kepanitiaan ini sering sekali tidak melibatkan Tuhan di dalam perencanaan-perencanaan Natal tersebut. Maka seiring berjalannya waktu, hari demi hari panitia Natal terus berusaha mencari dana, mendekorasi acara, mengkonsep acara, mencari pengkhotbah yang terbaik, supaya nanti ketika perayaan Natal ini menjadi perayaan Natal yang begitu luar biasa, dan sehingga semua orang merasa bahwa wah, ini perayaan Natal ini sangat luar biasa. Maka ketika panitia berhasil melakukan hal yang tersebut, maka panitia memiliki kepuasan tersendiri di dalam hatinya. Maka ia merasa menjadi panitia yang hebat, panitia yang bisa membuat mensukseskan acara yang begitu luar biasa. Tetapi saudara-saudara, ketika menjelang hari perayaan Natal, seorang panitia yang begitu luar biasa sibuk dengan persiapan-persiapan, bahkan tidak kenal lelah, tidak kenal siang dan malam, berusaha untuk memenuhi kebutuhan perayaan Natal. Maka 2 hari
sebelum perayaan Natal, panitia tersebut mendapatkan sakit penyakit, masuk rumah sakit. Maka tiba pada hari H perayaan Natal, si panitia tersebut tidak dapat mengikuti perayaan Natal. Maka ia merasakan kecewa yang luar biasa. Ia merasa, aku yang membuat Natal itu bisa menjadi megah. Aku yang membuat Natal itu bisa menjadi hebat. Tetapi aku sendiri tidak bisa hadir di perayaan Natal itu. Yang seharusnya aku yang berbicara di depan itu. Tetapi karena kondisi sekarang, sakit yang menyerang dia yang membuat dia tidak bisa tampil di perayaan Natal tersebut. Kekecewaan di dalam diri panitia tersebut. Saudara-saudara, apa makna dan apa yang bisa kita lihat dari ilustrasi cerita panitia tersebut? Yaitu demikianlah kita, orang-orang yang hidup dunia ini. Kita sering sekali sibuk dengan persiapan dunia ini yang seolah-olah yang katanya kita mempersiapkan kehidupan yang akan datang. Tetapi kita tidak bersiap, hati kita benar-benar tidak bersiap. Dan kita tidak melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita hanya mengandalkan pikiran kita sendiri, kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Dan tiba pada harinya ketika Yesus datang, maka kita tidak ikut di dalam perayaan. Kita tidak ikut masuk ke dalam kerajaan surga. Pemisahan antara kambing dan domba. Ini menjadi sebuah refleksi dalam kehidupan kita. Maka saudara-saudari, di dalam masa-masa Advent ini adalah masa-masa untuk kita merenung dan menantikan, mengkoreksi dan melihat hati kita. Apakah kita sudah benar-benar bersiap dan kita layak untuk masuk ke dalam kerajaan surga ketika pada hari penghakiman terakhir, ketika anak manusia datang dalam kemuliaannya. Maka kami mengajak saudara-saudara, mari kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita untuk benar-benar bisa menerima dan menantikan Yesus kapanpun. Sehingga ketika Yesus datang ke dunia ini, kita menjadi orang yang benar-benar bersiap untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Demikian firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu, untuk berkat-Mu yang menyapa kami di pagi hari ini, mengingatkan kami, mempersiapkan hati, jiwa, dan pikiran kami untuk menyambut kedatangan Yesus ke dunia ini. Bapa, sering kami lupa, sering sekali kami sibuk dengan kehidupan duniawi ini sehingga kami melupakan apa yang menjadi terpenting di dalam kehidupan kami. Dan sering kami merasa bahwa apa yang dalam dunia ini itu adalah hasil kerja keras kami. Dan kami lupa untuk melibatkan Tuhan dalam kehidupan kami. Tapi hari ini Tuhan, kami disadarkan bahwa kehidupan kami, bahwa kami benar-benar harus menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ketika kami mempersiapkan hati dan jiwa kami dengan tulus, sehingga tiba nanti pada saatnya Yesus datang, Engkau mendapati kami sebagai orang-orang yang setia di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh anak-anak Tuhan dimanapun berada saat ini. Kau memberkati mereka, memberkati kehidupan mereka, pekerjaan mereka hari ini, sehingga apapun yang mereka kerjakan itu menjadi pelayanan di dalam kehidupan mereka. Berkati juga Tuhan serayan Tuhan yang sudah emeritus, di mana mereka sudah menggunakan masa muda mereka untuk melayani Tuhan di dalam kehidupannya. Biarlah Bapa pelayanan mereka lakukan itu berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan sampai di usia mereka yang emeritus juga Tuhan, dengan keterbatasan fisik mereka, mereka juga tetap memiliki semangat untuk melayani Tuhan. Engkau berkati kesehatan mereka, Tuhan berkati kekuatan mereka, berkati keluarga mereka Bapa, sehingga mereka boleh tetap mempergunakan sisa kehidupan mereka untuk melayani Tuhan di tengah-tengah hidupnya. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami akan mengakhiri perjumpaan kami dan kami akan memulai aktivitas kami masing-masing. Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, adalah doa kami sampaikan dalam Kristus Yesus. Kami berdoa seperti Tuhan Yesus ajarkan bagi kami.
Kami berdoa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian sapaan teduh di pagi hari ini. Shalom, semangat, dan selamat beraktivitas pada pagi hari ini. Mujur ras mejua-jua.